Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 16 Maret 2022 di hari Rabu. Masih dengan market yang bergerak dalam trend channelnya, meskipun kembali saya remind, ya volumenya agak rendah gitu ya, tapi ya mau bagaimanapun kita harus tetap usaha trading karena memang pergerakan market ini masih disokong full sama bank. Ya, asing masuk ke bank, sehingga ya kalau kita bisa perhatikan yang menahan ya seakan-akan market kita cuma turun 0,5 ya banking. Padahal kalau enggak, menurut saya sih minimal turun 1%, 2%, atau bahkan udah correction di 6.700, 6.800. Ya, tapi market secara teknikal masih bergerak di dalam range. Ya harapannya kalau dia masih bergerak dalam trendline channelnya, arahnya masih ke atas. Ya tinggal kita atur posisi aja emiten-emiten yang mungkin masih on track. Nah, ini lagi kejar dividen ya, karena udah pengumuman BRI, BCA. Kemarin kalau nggak salah Bank Mandiri juga udah mulai berbondong-bondong. Mereka udah berbondong-bondong untuk, coba saya cek ya, udah bagi dividen belum? Kayak udah pengumuman ya. Udah pengumuman bagi dividen. Oh, bahkan BRI sudah ya, come date-nya itu kemarin ya. Come date-nya itu kemarin di tanggal 11, berarti di minggu lalu. Ya, untuk come date di minggu lalu ke BMRI. Ya, BMRI nanti minggu ini ya. BMRI minggu ini di hari Jumat ya, tanggal Maret ya, benar ya. Maret 17, 18. Oke ya, di hari Jumat untuk come date-nya. Lalu BBCA, BBCA belum pengumuman ya. BBCA belum pengumuman. Nah, mungkin itu yang dikejar. Ya, ini yang dikejar. Tapi overall kayak Adro ini pada correction ya. Inco, PTBA, dan lain-lain sebagainya. Tapi asing masih akum. Nah, ini jadi anomali. Ya mungkin bisa spekulasi. Cuman yang jelas Anda harus tahu bahwasanya time frame dari asing atau dari bandar, entah itu bandar lokal atau bandar asing, ini time frame-nya beda. Gitu. Kadang kita ngelihat, oh dia akum. Ya bisa saja dia akum buat tahun depan, kita nggak tahu. Nah, kita menyamakan dengan kondisi kita. Kita beli ngikutin bandar, tapi bandarnya keep 1 tahun, kita keep 1 minggu. Nah, kadang hal-hal tersebut yang membuat kita agak salah tradingnya, gitu ya. So, saya rasa oke, kita ada lihat data pendukung, ada foreign masuk, ada bandar masuk. Cuman teman-teman harus lihat dari teknikal si emitennya juga mendukung atau enggak gitu. Karena bukan dari dulu-dulu banyak sekali kejadian, wah bandara nyangkut nih, bandara masih akum tapi sahamnya turun terus. Ya kalau kita ngikutin ya kita modal. Tapi kalau asing atau bandar besar, mereka punya dana yang cukup. Mereka sudah menyiapkan alokasi untuk average down, untuk tambah di bawah. Sedangkan kita dengan keterbatasan kita kadang kita nggak sanggup. Karena biasanya kita tuh udah jor-joran beli di awal. Setelah dibanting ya udah, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu yang kadang terjadi di bursa kita ya, para trader ya. So untuk market overall masih oke. Meskipun ya tradingnya jadi nggak enak ya, tradingnya jadi nggak enak sebenarnya. Cuman ya sudah, kita nikmatin saja prosesnya sambil kita memantau pergerakan aktivitas, entah itu dari perang, keupdatean perang, dan juga hal-hal lain yang terjadi. Oke, lalu saya juga akan mau bahas mungkin IPO Goto ya, tapi nanti di pembahasan requestan aja. Hari ini saya belum sempat screenshot. Hari ini kita ada 3 jenis saham. Yang pertama ada SMRA. Ya, SMRA ini kita berhasil taking profit gitu ya. Kita berhasil taking profit. Saya belum sempat screenshot nih ya. Taking profit buy di 770-an, lepas di 790-800. Kebetulan tadi digoreng ke pas di 800. Pas pre-close di jam 14.50 gitu ya. Lalu kita ada profit 1 sebenarnya S-ship ya, profit kedua maksud saya S-ship di 117 118. Kita beli kemarin di ya, kita ada S-ship
beli di 114, 115 ya, TP di 117, 118. Tapi ada sebagian dari member teman-teman yang masih hold ya, akhirnya sebagian kena batas. Jadi ada yang TP, ada yang stop loss. Lalu berikutnya ada satu kita berhasil sell on strength di BEP, yaitu kepik. Jadi ada satu TP, ada dua yang kita bisa asumsikan BEP lah, karena ada yang sell, ada yang nggak sell, gitu ya. Lalu nextnya ialah oke, lalu memang kita di VVIP pun tradingnya agak kita kurangin ya, jadi nggak mau terlalu over, cuma tetap ada refresh stock untuk trading kita ke depannya. Oke, lalu tanpa panjang lebar kita akan bahas ke requestan. Yang pertama ada Indie. Wah, nampaknya masih banyak. Saya jujur masih ada barang dikit di Indie, cuman saya masih menunggu timingnya tepat. Karena balik lagi, Indie sendiri dia masih buat low baru terus. Ya, dari kemarin nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebenarnya timingnya tepat mungkin ketika Indie ada satu candle dia tidak buat low baru. Harusnya sih ini 2200 pun nih sebenarnya support kuat loh sebenarnya ya. Jadi kalau masih dijebol ada dua kemungkinan. Pertama, momentumnya belum ada, jadi buying power belum kekumpul. Kedua, bandarnya sendiri belum mau serok di harga let's say 2200. Padahal kalau kita tarik garis 24 itu support yang cukup kuat, 24 23 nextnya 2200 nih. Ini yang saya gambar dua garis biru, dua garis hijau nih juga range support yang cukup powerful gitu ya. Dan the last ya, nextnya ya bisa kayak saya bilang bukan the last, itu di 2000. Nah ini area support ya, cuman kuncinya itu di candle menurut saya. Nah kalau dia tidak buat low baru, let's say misalnya ini kan hari ini low-nya di 2080. Nah besok kalau ya entah itu closingnya di 2140 atau di 2100, intinya kalau dia sepanjang perdagangan sehari itu tidak buat low baru, tidak di bawah 2080, maka bisa coba spek entry. Karena ini udah positionnya di support, jadi udah low risk. Cuman balik lagi ya, kalau dia jebol buat low baru ya lepas dulu lagi. Seperti itu. Jadi harus fleksibel, karena untuk nikel ini lagi kayak anak ayam kehilangan induknya. Karena dia punya benchmark ini lagi disuspend, perdagangannya masih disuspend. Jadi ya sudah, akan kebingungan arahnya kemana. Kayak gitu ya. Lalu nextnya untuk Sen. Ya untuk Sen ini teknikalnya oke ya per closing hari ini. Meskipun secara teknikal dia clear harus breakout di 226 ya. 226 sampai 228. Ya, dia harus breakout di sini sebenarnya ya. Kalau secara teknikal dia kalau mau confirm saya rasa dia harus balik di 22 220 228 lah. Gitu ya. Jadi kalau saya ada dua opsi. Saya akan HK di sini, atau saya mungkin tunggu dia balik di bawah 200. Karena kalau posisi kita buy di 208, 210, posisinya agak nanggung. Ya rentan dengan fluktuasi market. Tapi kalau Anda yakin ya itu target jual minimal 220, 230. Kalau jebol ya harusnya bisa kencang. Next saya MPPA hari ini hampir auto reject 2 kali kepentok ya. Sayangnya dia belum mampu buat high baru. Jadi bisa dibilang belum confirm, gagal mengkonfirmasi kelanjutannya. Dan kalau lihat dia kepentok ya di 350 360 dia kepentok. Mungkin dia akan uji lagi. Ya dia akan uji support lagi untuk MPPA di sekitar 300 280 hingga 290. Ya mungkin kalau mau buy on weakness bisa spek di sini. Overall dia lagi mau buat konsolidasi sih. Feeling saya ya harusnya baik itu MPPA atau MLPL, kalau Anda tanya itu sama, dia buat konsolidasi. Karena nggak gampang ya, dari downtrend yang cukup strong downtrend itu nggak bisa sebentar langsung breakout. Ya dia butuh waktu banget untuk bisa reversal. Jadi ya saya rasa dia akan butuh waktu konsolidasi. Nah tinggal kita main buy on weakness, sell on strength, buy on weakness, sell on strength.
Gitu ya. Lalu nextnya mulai pembangunan ibu kota kira-kira sama apa aja. Sebenarnya isunya tuh udah kemarin. Balik lagi di bursa kita selalu seperti itu. Kemarin kan kalau nggak salah penggabungan tanah gitu ya dan air dari 34 provinsi itu di IKN. Nah pada actualnya emitennya hari ini air base. Hampir air base semua ya. Adi oke sebentar, PTPP, Adi, ya Kepentok EMA 200. Itu salah satu reasonnya ya, Adi, Wika. Ya kalau kita FOMO beli di pucuk, di resist, cut loss lagi. Kayak gitu. Jadi saya rasa nih kayak gini kan pas banget ya, Wika Kepentok di resisten. Nah, ini saya udah cerita lah beberapa morning brief yang lalu. Jadi memang EMA 200 ini nggak gampang kalau mau di breakout. Jadi ya hati-hati lah ya, hati-hati, kita harus benar-benar atur posisi. Nah perlu Anda ketahui kalau kita ngomong IKN ini master plan-nya udah dari 2020 udah ada, 2020 2021 nih udah ada. Jadi kalau sekarang berita kembali menggoreng IKN ya sebenarnya udah basi, karena dari dulu udah dirancang, anggaran sudah disiapkan, alur pembangunannya juga sudah ditetapkan sebenarnya. Dan yang terjadi di konstruksi belakangan tahun beberapa waktu terakhir itu hanya momentum yang dimanfaatkan oleh bandar untuk menggoreng, habis itu ya dijual atau dibanting. Ya cuman kalau dibilang kecipratan, saya sih nggak tahu ya porsi secara pendapatan ataupun project yang mana yang dapat yang paling besar. Apakah Adi, apakah Wika, apakah WSKT atau PTPP. Tapi karena mereka ini BUMN, saya rasa akan terbagi semua. Cuman ya mungkin salah satu akan dapat project paling banyak. Nah ini yang saya jujur belum tahu. Ya, saya jujur belum tahu. Gitu ya. Lalu nextnya, cuman mostly harusnya semua kebagian. Ya setidaknya dapat lah untuk project, dapat pendapatan minimal sampai IKN kelar. Jadi ya construction hidupnya masih panjang lah, karena masih ada project IKN. Gitu ya. Lalu nextnya Budi belum mampu break EMA 200, masih akan konsolidasi. Ya mungkin bisa menarik kalau dia breakout 180 ya. Buy on breakout di 180. Lalu nextnya Mira Asset, kalau WD nunggu Saria om. Setahu saya iya. Ya kadang ada beberapa sekuritas yang langsung masuk hari itu juga. Ya saya sih jarang withdraw ya, jadi nggak perhatiin juga. Kalau withdraw pun saya nggak ngecek nih apakah besok langsung masuk atau enggak. Nextnya ISSP, positioningnya di support. Ya sebenarnya asal dia masih bertahan di 390-400 menurut saya sih masih aman ya. Apalagi kalau asumsi market kita correctionnya sudah, besok rally lagi, saya rasa ini banyak banget emiten yang dalam seminggu itu turun terus ya, kayak Indi, Inco, batubara. Itu kan correctionnya lumayan banget ya. Dia nggak kayak contoh Indi tadi berapa hari kayak koreksi itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah seminggu lebih. Ya udah seminggu lebih Indi koreksi. Ya ISSP juga, cuman harusnya kalau asumsi marketnya normal bisa technical rebound, minimal dia balik ke 420 430 untuk retest. Ya untuk retest dia punya resist kembali. Ya cuman ya kuncinya ada di 390 400 nih. Kalau jebol sih agak kurang bagus. Ya menurut saya agak kurang bagus. Nextnya saham Goto gimana nih om? Oke, untuk Goto ada beberapa hal menarik yang mungkin kita bisa perhatikan. Ya katanya jangan cemas, pemegang saham Goto kena gembok setelah IPO. Ya yang digembok maksudnya ialah para pemegang saham existing. Artinya pemegang saham yang sudah pegang sebelum dia listing, which is ya pemegang saham lama lah istilahnya kayak gitu. Ya nah katanya antara 8 bulan hingga 2 tahun. Jadi dengan lock up ini asumsi tidak ada exit strategi yang diisukan gitu ya, karena waktu buka listing pun exit strategi nih ya, biar ownernya bisa jual di bursa reguler kita, di pasar reguler gitu ya, di pasar sekunder ya. Kayak ada kan salah satu owner buka, siapa itu saya lupa, kalau nggak salah beliau tuh udah nggak pegang sahamnya setelah listing, jadi dia jual di reguler. Nah untuk menghindari dibuatlah mekanisme kayak gini ya, setidaknya sih harusnya akan menekan fluktuasi yang terjadi pada saat IPO Goto. Nah lalu kalau mau kita debatkan untuk dia punya financial
ini nggak akan ada habisnya, karena seperti yang saya bilang dulu waktu zaman buka, akan ada dua preferensi yang berbeda, ada dua sudut pandang dari old style economic dan juga new style. Ya, jadi dari old and new economy ini cara pandang, cara ngitungnya pun beda. Ya, cara pandang dan cara ngitungnya pun beda. Maksudnya beda gimana, Om? Ya kalau kita ngomong orang-orang dengan basis new economy, ya mereka mengesampingkan laba bersih. Ya, dia mempersampingkan GMV, misalnya gross merchandise value, lalu aktivitas di aplikasinya dan sebagainya. Ya jujur saya untuk new economy kurang begitu mahir lah, kurang begitu ahli, jadi saya mungkin gak bisa berkomentar banyak. Tapi ya teman-teman bisa dengar di luar banyak analis yang pro terhadap new economy akan membahas bahwasanya ini mah gak apa-apa rugi, tapi kan dia punya potensi growth, ya, new customer, new subscriber di aplikasi dan sebagainya akan bla 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 gitu ya. Nah, lalu kalau kita bandingkan dengan old economy, para investor-investor lama yang masih fokus melihat pada actual performance, lihat pertumbuhan EPS-nya, lihat dia punya ROA-ROE-nya, ya, return on asset, return on equity, lihat dia punya net profit margin. Ya kalau emiten rugi kan nggak mungkin net profit gitu ya, udah pasti kan loss gitu ya, net loss, NLM yang namanya net loss margin, bukan NPM. Nah makanya udah sangat berbeda. Nah saya di pihak mana? Kalau saya to be honest, karena saya belum paham new economy, saya realistis, saya di tim old economy kalau ngomong apakah Goto ini layak untuk invest atau enggak. Cuman yang menariknya dia open di harga 300, ya setidaknya enggak setinggi harga Bukalapak waktu listing. Nah cuman yang jadi pertanyaan berikutnya, ya menarik gak untuk kita beli gitu, karena tujuan IPO kan ya kita untung 1-2 hari, 1-3 hari pada saat dia listing. Menurut saya karena ada sistem lock up dan sebagainya, dan mungkin beserta hype-hype yang mungkin akan terjadi, mau spekulasi silakan. Tapi saya belum riset lebih jauh ya, jadi saya sih belum bisa ngomong banyak. Cuman menurut saya kita nggak mau invest, tapi kalau untuk try IPO-nya ya 50% boleh kita coba. Gitu ya. Lalu next, saya cara tahu bandar lagi aku gimana? Pakai broker summary lah, jelas. Parameter ambil berapa bulan? Sebenarnya tentatif, tergantung kita punya time frame. Tapi ya minimal kalau mau coba lihat track bandar, minimal pada saat dia volumenya muncul. Ya pada saat volumenya muncul spike, nah di situ kita bisa track. Gitu ya. PTPP kalau dia repeat, dia akan balik ke bawah. Kemana? Ya bisa jadi di bawah 1000 yang jelas ya. PTPP bisa di bawah 1000, atau let's say dia akan uji di 970, 980 dulu. Karena balik lagi, ketika dia breakdown EMA 200 gagal ya, false breakout, dan dia kembali breakdown di EMA 200, kalau kita lihat secara historis tuh dia koreksinya lumayan. Ya ini kalau saya mau lingkari, setiap dia gagal ya, setiap dia gagal atau kepentok nih kan di sini nih breakout, sempat breakout tapi kebanting. Ya lalu sempat coba breakout lagi, kebanting. Akhirnya turunnya cukup lumayan. Lalu sisanya kepentok. Ini kepentok, ini kepentok. Nah ini dia lagi mau coba nih. Nah kalau ini happens terjadi seperti ini, maka bukan gak mungkin PTPP akan kembali ke bawah. So saya rasa sih, kalau saya ya, saya akan benar-benar tunggu mungkin di 900-an ke bawah. Kalau saya lebih aman, karena momentum construction itu bukan di sekarang. Biasanya mereka itu di window dressing. Tapi ya balik lagi, kalau Anda yakin ya why not. Ya Anda bisa serok, ada support kecil di 970, 980. Silakan diatur. Ya lalu next ada bridge. No comment ya. Untuk bridge no comment. Belum ada momentum, overall masih sideways. Untuk kepik kita berhasil BP karena memang melihat marketnya yang unsustain. Secara teknikal sih menurut saya kepik ini potensi rounding. Cuman bukan gak mungkin dia akan buat semacam double bottom dulu. Nah makanya kalau mau tunggu bisa coba tunggu kepik di 100-an. 100 ke bawah sorry maksud saya. Lalu nextnya BBHI masih bertahan di atas EMA 200. Ya ini penting kalau dia bisa bertahan bagus.
beberapa waktu kemarin kayak BNBA, BBB kan sempat mau coba naik ya, cuman karena condition marketnya kempes lagi. Tapi for information ini sekaligus bocoran, ada salah satu sektor yang mungkin kita bisa perhatikan, yaitu mungkin dari sisi bank-bank kecil ya, Amar, terutama Amar ya di perdagangan hari ini karena dia yang paling topnya. Teknikalnya bagus, pas banget membal di EMA 200. Look likely dia buat semacam inverted, right isunya udah kelar. Pas banget di sekitar 350 nih memang ada area support kuat. Ya mungkin let's say minimal dia bisa retest 400 ya. Dia punya resistance di sekitar 400-an. Nah ini menarik ya, kalau dia bisa tembus 400 nih bisa diperhatikan untuk Amar gitu ya. Volumenya oke. Ya ini disclaimer on tapi ya. Lalu kalau mau kita perhatikan, kalau kita mau perhatikan asing akumulasinya sejak dia rekisu ya. Sejak dia rekisu akumnya juga cukup lumayan ya. Asing gak ada berhenti, total akum itu udah hampir sekitar 800 ribuan. Dan ya menarik sih ya untuk perdagangan biasa. Nah kalau sampai terjadi mungkin ini bisa nge-trigger emiten-emiten lain di bank mini gerak. Jadi ya Anda bisa watchlist aja. Lalu nextnya ada RALS. Ini masih strong karena balik lagi lebaran tiba ya, siklus untuk emiten retail. Kalau Anda LPPF ini udah ngegas terus tanpa kita sadari karena pergerakannya memang partisipasi retail kecil. Cuman ya ini harus dicek nih karena kan dia baru breakout tema 200. Agak rentan ya, kalau mau kita beli di harga sekarang itu agak rentan dengan correction karena dia resisten gitu ya. Dan kalau market lembek dikit, tapi untungnya sih dia kuat hari ini. Kalau marketnya bener-bener panik sell gitu ya, ini pasti bisa ARB gitu. Sayangnya juga ada gap yang belum ketutup pada sekitar 640 ya. Ini terakhir kita udah TP juga RALS di TP 2. Jadi ya terserah Anda, kalau Anda yakin Anda bisa TP di 720 ke atas. Kalau enggak ya Anda buy on weakness di 650-an ke bawah. Kalau belinya di sini ya agak rentan. Anda harus siap dengan fluktuasi yang mungkin terjadi. Nah tinggal Anda atur aja Anda punya money management gimana. Dan ini sudah dijawab. Oke, so saya rasa cukup ya. Oh ya mungkin terkait Goto nih ya, saya mau kasih tahu lagi. Jadi nggak di semua IPO, tapi ada beberapa IPO yang kalau Anda baca ya, bagi Anda yang sudah tonton, untuk kita punya materi Bibos tentang belajar IPO, cara analisanya saya udah bahas bahwasanya ada beberapa emiten yang hak suara multiple. Maksudnya apa sih Om? Gitu ya. Penawaran umum ini dilakukan oleh emiten yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multiple sesuai dengan bla 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 bla. Artinya ya pemegang saham lama atau existing punya hak suara yang lebih besar ya, atau gampangnya ya, misalnya nih saya investor baru sama owner atau pemegang saham lama di Goto. Misalnya kita punya sama-sama satu saham, satu lembar. Nah maka saya punya satu suara, dia punya dua suara. Nah kenapa diklasifikasi? Karena salah satu keuntungan menerapkan hak suara multiple ya, multiple voting share, itu ialah pemegang saham yang lama ya, para investor-investor, para owner-owner yang sudah membangun, which is itu Goto, hingga ke detik sekarang mereka punya hak atau mereka punya kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin akan dilakukan Goto setelah dia listing. Karena ketika sudah ada investor baru, tentu komposisi pemegangnya akan berubah. Misalnya pemegang saham baru, pemegang saham lama misalnya Bapak A. Bapak A awalnya sebelum listing dia pegang total 30%. Wah, pemegang suaranya pengendali. Atau PTA, pengendalinya pegang 30%. Ketika ada investor baru akan terdilusi. Nah kalau terdilusi bisa saja hak suaranya jadi 10%. Nah nantinya akan dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan Goto. Misalnya Goto mau rek isu ya, karena pemegangnya pengendali terlalu banyak dan pengendali yang lama nggak bisa punya kontrol, ya maka kebijakannya akan mempengaruhi operasional Goto. Untuk menghindari, makanya dibuat MVS ya, multiple voting share atau hak saham multiple.
gitu ya. Itu kurang lebih lah, ini for information aja biar Anda lebih pintar. Sisanya saya nggak mau debat lah, kalau debat nggak akan ada habisnya sih. Oh ini jelek, ini bagus, ini jelek, ini bagus, ya Anda sesuaikan. Tapi saya yakin kita juga cuma mau trading kok. Mana yang kemarin bilang Bukalapak layak invest, penipu semua. Jadi ujung-ujungnya mereka trading cuan 2 hari arah lepas, selalu seperti itu. Dan ya IPO memang seperti itu tujuannya gitu. Oke, jadi saya rasa cukup. So thank you banget teman-teman semua. Good luck untuk perdagangan tradingnya. Salam trader academy. Be silent, be patient, be cuan.